Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memegang tangan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, betapa besar cinta dan kasih Tuhan, sehingga kami pun dapat mengasihi Tuhan dengan lebih lagi dan kami dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 saya akan bacakan semuanya karena ini adalah sebuah rangkaian cerita. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi", sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan diberikan kekuatan di dalam melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menonton sebuah film, maka tidak mungkin bahwa di film itu semuanya adalah pemeran utama. Pasti ada beberapa orang saja yang menjadi pemeran utama. Kadang 1 orang, kadang 2 orang, kadang sekelompok orang, bisa 5 orang. Tapi tidak mungkin dalam sebuah film itu semuanya adalah pemeran utama. Ada yang pemeran pembantu yang dia datangnya cukup banyak tetapi dia tidak mengambil peran yang penting gitu, karena dia ya hanya membantu si pemeran utama supaya dapat melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Ada juga yang
orang-orang cuma lewat atau orang yang cuma jualan apa yang datang hanya sekilas, yang kadang juga nggak kelihatan wajahnya. Kalau kita nonton film atau FTV, film TV dan lain-lainnya ada di Indonesia, sering kan ada orang-orang yang lewat-lewat gitu, atau India gitu ya, yang suka nonton Bollywood, ada nggak Bapak Ibu? Itu kan yang pemeran utama yang nyanyi dan nari-nari itu ya, yang di belakangnya itu ada banyak sekali orang yang menari. Tapi kan kita nggak tahu itu mereka siapa, namanya siapa, tugasnya di film itu hanya menari. Nah, tapi hebatnya Tuhan adalah hidup kita itu nggak kayak di film. Bagi orang mungkin keberadaan kita hanya pemeran pembantu. Atau bahkan dalam sudut pandang orang lain lagi, kita hanya orang yang sekadar lewat. Banyak orang yang sekadar lewat di kehidupan saya, karena kebetulan saya tinggalnya di pinggir jalan. Jadi banyak orang yang seliweran yang saya nggak pernah tahu namanya, bahkan wajahnya, karena kadang mereka naik mobil, motor, apalagi sekarang semua pakai masker. Ya walaupun ada begitu banyak orang dari sudut pandang kita, mungkin hanya pemeran pembantu, mungkin hanya orang yang sekadar lewat, tetapi kehidupan setiap orang itu bagi Tuhan, mereka adalah tokoh utama yang juga diperhatikan keberadaannya. Nggak ada yang pahlawan tanpa nama, nggak ada yang orang-orang yang keberadaannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini kita membaca bagaimana kisah hidup ada Abram, ada Sarai, ada Hagar, dan anak dalam kandungannya. Nah, seperti yang kita baca tadi ya, ini agak saya waktu baca jengkel juga sih. Si Sarai ini kan sudah dikasih tahu bahwa nanti dia akan hamil nih, tapi dia nggak cukup sabar. Jadi ya sudah ditunggu tapi belum juga keluar, apalagi dia sudah menopause. Jadi memang kayaknya enggak deh, kayaknya Tuhan nggak ngasih anak lewat aku deh gitu. Dan dia bilang ke suaminya, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberikanku anak gitu. Kok engkau tahu? Padahal mereka berdua itu dengar gitu loh. Nah, terus si Abram itu juga mendengarkan perkataan istrinya dengan saran bahwa ya kamu ambil saja hambaku untuk diperistri begitu. Nah, ini adalah hal yang lazim saat itu. Laki-laki punya istri banyak itu lazim. Nah, hamba itu budak itu hamba itu hidupnya adalah milik tuannya. Ya kalau mau disuruh nikah ya nikah, disuruh ngapain ya ngapain gitu. Tapi kan pernikahan ini hal yang baik untuk Hagar. Awalnya dia itu cuma seorang hamba, tapi dia diberikan kesempatan untuk menikah dengan tuannya. Ini kesempatan yang baik nih buat menaikkan status sosialnya, untuk menaikkan derajatnya. Dia nggak cuma lagi seorang hamba. Nah, ketika dia mengandung, si Hagar ini mengandung, maka dia menyepelekan si Sarai itu. Lah jengkel kan si Sarai itu. Lalu dia bilang ke Abram, ini tanggung jawabmu. Ya padahal yang usul siapa ya? Tapi kan si Abram mah santai aja, dia bilang, ya hamba itu di bawah kekuasaanmu dan terserah kamu mau ngapain sama dia. Ya dia istriku, oke. Tapi dia adalah hambamu. Jadi ya perlakukan saja dia sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan akhirnya apa? Si Sarai menindas Hagar itu. Nah, sampai akhirnya dia kabur. Nah, hebatnya adalah kita semua tahu kisah tentang Abraham dan Sarah gitu ya, lebih populernya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Nah, dalam dunia patriarkal maka yang utama adalah Abraham. Tapi Sarah tidak kalah pentingnya karena dia juga diceritakan sebagai istri yang sudah tertutup rahimnya tapi bisa punya anak. Nah, ini adalah dua tokoh utama yang kemudian melahirkan juga tokoh utama yang adalah Ishak. Jadi ini kehidupan tentang Abram, Sarah, Ishak. Tapi di tengah-tengah itu ada perempuan namanya Hagar, yang bisa dibilang dia ini adalah figuran. Nggak banyak cerita tentang Hagar, nggak banyak kisah tentang Hagar. Bahkan nanti mereka juga disuruh pergi dan lain-lain. Nanti kalau kita baca seterusnya. Tapi apakah begitu Hagar di hadapan Tuhan? No. Hagar juga adalah orang yang berharga. Tuhan tahu kok ketika Hagar merendahkan nyonyanya. Tuhan melihat ketika Hagar perilakunya tidak baik kepada nyonyanya. Tapi Tuhan juga tidak tinggal diam ketika Hagar mengalami penindasan. Ya pasti ada pertimbangan ya, ketika Tuhan meminta Hagar untuk pulang kembali pasti ada pertimbangannya yang Tuhan inginkan gitu ya. Ada bisa ditafsir banyak hal, tetapi agak
sulit juga dan tidak perlu kita bahas sekarang. Nanti kalau ada lagi ayatnya kita baru bahas. Nah, tapi akhirnya toh dia pulang. Tapi poinnya di sini adalah how great is our God gitu. Maksudnya keren banget sih Tuhan kita ini. Tuhan ini benar-benar nggak cuma memperhatikan orang-orang yang penting aja. Tuhan itu nggak memperhatikan orang-orang yang hidupnya lurus aja gitu. Orang-orang yang yang nantinya akan punya andil yang besar. Tuhan tuh nggak hanya memperhatikan mereka, Tuhan juga memperhatikan seorang hamba perempuan yang sudah diangkat jadi istri malah nggak tahu diri dan akhirnya dia mengalami penindasan karena ketidaktahu-diriannya. Gitu nggak sih bahasanya? Ya karena dia nggak tahu diri. Nah, tapi Tuhan nggak merendahkan dia, nggak menyepelekan dia. Tuhan tetap mengasihi Hagar dengan luar biasa. Bahkan dia dikasih janji bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak. Dan si anaknya akan menjadi keledai liar. Dia berani, dia tangguh, dia menentang orang juga menentang dia menentang saudaranya. Keren lah anak itu. Nah, ini hanya seorang anak hamba. Ya benar sih bapaknya Abram, tapi kan Abram nanti juga bisa punya anak sama si Sarai. Abraham akan punya anak dengan si Sarah. Tapi Tuhan itu benar-benar memperhatikan Hagar. Bahkan malaikat Tuhan menemui Hagar secara langsung. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penguatan bagi kita. Saya menyadari bahwa mungkin di hadapan orang lain gitu, bahkan mungkin di hadapan diri kita sendiri, hidup kita tuh nggak penting-penting banget, nggak berharga banget, nggak bersinar banget, nggak gemilang banget. Kita nggak selalu jadi tokoh utama dalam sebuah kisah. Kadang yang jadi tokoh utama orang lain. Dan kadang kita merasa diri kita gagal ketika keadaan menindas, ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada kita, dan apalagi di tengah pandemi yang seperti ini, wah, kehidupan sedang porak-poranda. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada, bagaimanapun situasinya, ada satu sosok yang nggak pernah meremehkan kita, yang nggak pernah merendahkan kita, walaupun sebenarnya sosok ini tuh benar-benar satu-satunya sosok yang bisa merendahkan manusia gitu kan. Kalau sesama manusia kan aneh gitu merendahkan, masa merendahkan sesamanya. Bapak Ibu kalau lihat semut ecek-ecekan gitu, kalau kita tahu bahasanya ya, terus mereka saling mengejek, dasar kamu semut gendut gitu. Kan kita yang jadi manusia ketawa, lah kamu tuh dipites aja, mati aja kok sok-sokan gitu kan. Nah ini Tuhan ini berkuasa lebih besar, tapi dia nggak mengentengkan, menyepelekan setiap orang. Nah jadi ini penguatan buat kita semua saat ini. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun orang di sekitar memandang, bahkan bagaimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari memandang kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari sendiri, tetapi Tuhan itu punya sudut pandang yang lain. Dan buat Tuhan, Bapak Ibu semua, saudara-saudari itu adalah berharga, adalah tokoh utama yang satu persatu itu dijaga kehidupannya, satu persatu dibuatkan rancangan yang luar biasa. Nggak cuma Abram dan Sarai, tapi Hagar, bahkan Hagar juga dikasih rancangan yang luar biasa. Nah, kita juga begitu, nggak hanya orang-orang tertentu, tapi semua dari kita itu diberikan rancangan-rancangan yang luar biasa. Nah, persoalannya adalah kalau Tuhan menganggap kita berharga, maukah kita menganggap diri kita juga berharga dan menganggap kehidupan ini berharga? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang luar biasa. Terima kasih karena kami melihat betapa Tuhan yang kami kenal mengasihi kami dengan luar biasa. Dan mampukan kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi diri kami dan mengasihi sesama kami. Terlebih di tengah kondisi yang sedang banyak kesulitan, banyak bencana alam, kiranya Tuhan memampukan kami untuk saling menolong, saling menguatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk korban banjir, korban gempa bumi, keluarga korban pesawat Sriwijaya, dan saudara-saudari kami yang lain yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memampukan kami juga menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Seluruh kehidupan kami, aktivitas kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.